Film pertama yang Paik Idayan Sastro as Laris Berperan Penting untuk masa depan kita lihat preskan ya Untuk check this out. ngurusin kestabilan rumah tangga ya, maksudnya dari segi kebersihan, kecukupan nutrisi setiap anggota rumah tangga, anggota keluarga, sampai kesehatan emosional dari masing-masing anggota keluarga. Tapi kita semua nih ya jadinya gitu loh. Sebenarnya sih kita sih ya oke-oke aja sih. Cuma ya itu bener banget kalau misalnya ibu lagi perlu absen gitu ya, lagi sakit, lagi berhalangan, atau lagi tumbang karena fisiknya lagi keok, ataupun misalnya ibu tuh lagi perlu keluar kota, lagi nggak ada di tempat, itu tuh rumah gimana tuh? Di rumah tuh pincang banget. Itu suami kalau ditinggalin sama anak, apa namanya, berapa jam aja jalan-jalan, udah nanyain udah lewat 3 jam kayak udah di mana nih bunda, udah belum udah selesai belum kerjaannya bunda. Jadi udah mulai cerewet karena mereka juga udah mulai mati gaya, mat gay. Ternyata fungsi ibu, fungsi istri adalah juga menjadi MC di keluarga mungkin ya. Betul. Jadi menjaga rundown dan kegiatan dan juga entertainment keluarga, mungkin itu juga. Yang pasti pesan-pesan aku buat ibu-ibu yang ada di luar sana kali ya. Semangat. Aku tahu kita semua itu sangat penting buat keluarga kita masing-masing. Mari kita menjaga kesehatan mental maupun fisik masing-masing karena kita memang diandelin banget sama keluarga. Dan semoga dengan nonton film ini kita jadi bisa menginspirasi suami masing-masing untuk mau mengambil peran lebih banyak dalam bonding sama anaknya. Jangan cuma jadi tanggung jawab kita aja, tapi juga gimana caranya si anak juga bisa lebih dekat lagi sama bapaknya. Wow. Beberapa hari lalu hujan-hujan tuh banyak ibu-ibu yang sakit kan karena kondisi terus gelap gitu dunia tuh gitu. Kalau bapak yang sakit cerah-cerah aja Jakarta ya. Kita cerah, burung berkicau pagi-pagi, indah-indah aja, anak-anak kita tetap sekolah, baik-baik aja. Tapi kalau ibu yang sakit, mendung, apa. Anak ikut ke sekolah gitu ya. Bener-bener, anak gak sekolah, bapak sekolah, kayaknya masa depan mereka baik-baik aja kalau bapak yang sakit. Bener, tapi menariknya Mbak Dian kan sering bekerja sama juga dengan banyak. Banyak orang Tempo ya, banyak bagus. Maaf, bagus ya. Silakan. Iya mas. Contekan bahasa Inggris dulu. Iya. Bagus tapi bagus. Nanti diartiin juga. Iya mau nanya ke Aku untuk mendalami karakter ini sebenarnya karena aku sangat jauh dari teknologi, aku tuh kebetulan cukup gaptek ya. Jadi aku banyak ngobrol sama teman-teman aku yang emang dia orang teknologi, yang emang kerjanya tuh IT gitu-gitu, dan aku banyak belajar tentang bahasa-bahasa coding dan gimana sih cara hacker tuh berfungsi gitu sih. Ya, setelah tadi tapi juga ditebelin dengan kamu sebagai hacker, tapi ada satu kata yang bikin ternyata ada hubungan antar manusia sebagai support system ke teman. Nah, kamu menganggap support system yang diperankan oleh kamu seperti apa sih pentingnya untuk teman yang sedang berduka? Sebenarnya menurutku Zila juga karakter yang memang gak terlalu punya support system keluarga yang utuh ya. Tapi batasan-batasan yang udah terlalu berlebih gitu loh, secara kan di situ ada di filmnya udah pada nonton, memang aduh aku jadi takut ngomong deh, takut spoiler, tapi maksudnya udah nonton tapi takutnya kesebar. Tapi ada yang lagi live, jadi mungkin lebih hati-hati nanti. Oke. Ya intinya Zila memang saat sudah berlebihan teknologi digunakan pun di situ dia mulai sadar dan mulai worry. Jadi memang gitu. Aduh, sorry teman-teman. Karena tadi kalau mau lengkapnya dan lebih ini lagi nanti pada saat ini teman-teman yang lagi nonton live di rumah dari sosial media bisa dilihat mulai 22 Januari nanti ya. Siap. Nur Adena, terima kasih. Kalau teman-teman udah nonton kan, kalau yang lain belum, takut ke spoiler. Jadi di proses ini Manora seringnya nongkrong di ITC sama servis HP ya. Terlalu teknologi. Coding, teknologi, ya. Kamu bisa bongkar reparasi HP udah bisa ya? Jujur sempat nongkrong dan melihat orang-orang nge-coding di tesnya tuh aku sempet. Kan ada juga kayak temen aku ngasih yang underground. Iya. Yang gitu-gitu aku cukup sempat spesial lama ya kerja. Kecepatan teknologi itu bisa membantu kita membuka jalur-jalur kemungkinan yang amat sangat luar biasa, nggak ada opsinya. Tapi kita juga perlu percaya bahwa akar diri kita, akar kemanusiaan itu hadir dari Ibu Pertiwi, Ibu Bumi. Dan makanya aku suka banget kalau di soundtrack filmnya itu No Stress sama Rara Sekar bicara soal raih tanahmu, itu yang menurutku adalah
inti dari film ini, bahwa setiap kemajuan yang kita lewati kita juga harus kembali meraih tanah kita. Wow, luar biasa Mbak Gina. Satu lagi tadi adalah tentang kuncup bunga yang mekar di tengah gersangnya. Itu apa artinya Mbak Gina? Apa tuh Pak? Apa? Enggak apa. Bapak dipanggil. Kayak suara hati ya. Intrusive thoughts. Mungkin apa esensi dari bunga yang di tanah kering itu adalah ya kehidupan selalu mencari jalan untuk membuka harapan. Itu sih. Apapun kesulitan, apapun kekeringan, apapun duka yang akan kita lewati, ketika kita percaya sama harapannya dan percaya sama cintanya, dan cinta yang begitu besar seperti karakter Ibu Laras, gak akan ada menghalangi bunga bisa tumbuh lagi. Wow, terima kasih. Nah, sekarang baru pertanyaan ketiga, Pak. Silakan. Iya, jadi biar dijawab dulu dua tadi. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Mungkin yang ketiga ini untuk para pemain, ada pengalaman unik gak sih selama syuting film ini? Mungkin boleh diceritain sedikit. Oke, silakan. Bapak Ringo, bagaimana? Ada nggak pengalaman uniknya? Oh banyak. Orang kok jawab gitu doang. Iya. Iya, tentu kenapa memilih film ini sebagai film baru saya pada saat itu juga alasannya karena siapa pemain yang terlibat luar biasa sekali. Ada Nura, saya pernah kerja sebelumnya sama Nura juga. Dian Sastro tentunya ini film pertama saya, tapi reputasi Dian Sastro saya udah nonton konser. Hah? Kan ini dulu, satu-satu dulu. Iya, pengalamannya saya tahu kalau misalnya berdasarkan sama pemain-pemain ini pasti akan seru. Salah satunya adalah di tengah syuting, ketika itu setelah syuting berakhir kita nonton konser. Ya, nonton konser di Lembang, Bandung pada saat itu. Sebenarnya ibu sih yang nyari tiketnya dan segala macam. Makan di Lembang, pasar Lembang tuh, makan pasar Lembang. Banyak banget makan orang ini. Ada ketan jagung, apalagi ya. Ibu minta ketan susu, tahu juga tahu, beli tahu. Kita ke Miyamin. Iya, Miyamin, terus kayak, ini orang makan mulu tapi badannya segitu-segitu aja ya, gimana ya. Itu, jadi emang kebersamaannya selain di dalam film, di luar itu juga kita dekat. Hari terburuk ketika kita syuting adalah hari ketika Dian Sastro tidak hadir. Hari terindah ketika kita syuting adalah hari ketika Dian Sastro pagi-pagi menyapa. Wah. Ini headline tuh. Nah, silakan. Bab. Kalau Ali ada kali pengalaman unik menarik ya pada saat Pengalaman unik, ya itu nonton konser seru banget. Tapi yang masih aku ingat sampai sekarang itu kebersamaan kita, karena kita syutingnya kan di Lembang, Bandung, dan kita tuh jauh dari kota. Jadi kita beneran terisolasi di hotel kita ini, dan kehangatan di hotel itu tuh masih aku kebayang-bayang sampai sekarang. Kayak misal aku sama Bima, jadi di hotel kita tuh ada fasilitas ini apa kayak fireplace gitu, kayak ada api unggunnya gitu. Jadi setiap malam tuh kita suka bakar-bakar marshmallow, dengerin lagu, ngobrol-ngobrol. Itu sih malah hal-hal sederhana seperti itu yang masih aku ingat sampai sekarang. Wow. Ibu ada kejadian yang sangat-sangat deg-degan ya Pak. Ingat nggak Ibu sok-sokan Jatuh naik kuda, Wah. Lembang, tiba-tiba kudanya stres karena mobil produksi pada mau pindah parkir. Akhirnya kudanya begini, berdiri gitu. Dia jatuh. Ibu lagi di atas, gedebrak, bruk. Ini bukan kuda kebun binatang yang cuma segini ya. Ini kuda beneran yang segini, naiknya aja buset gitu, gede banget. Ya kan Ibu kan pengen naik kuda seperti masa kecil dulu ya kan, ada kuda-kuda puncak. Nah ini kuda Lembang. Ibu naik tiba-tiba ternyata kudanya tuh dengar knalpot mobil pada pindah. Stres dia begini, akhirnya Ibu jatuh, untung nggak keinjek kudanya. Bentar, bukan hanya jatuh, jadi kalang mobil kan, jatuh kayak waduh gitu, itu tinggi banget. Gue mikirnya apa pala apa gimana. Setelah yang dilakukan dia Sastro jatuh, apa yang dilakukan? Talinya tetap dipegang, jadi tangannya geser waktu itu ya ini, dan tetap nenangin kudanya. Wah. Padahal lepasin aja boleh nggak? Lepasin nggak? Kalau nggak syuting nih gue nih, jadwal berantakan nanti. Gitu, tapi dia tetap
Nenangin Kudanya Tetap lebih panik nenangin daripada kudanya. ibu. Kudanya juga perlu ditenangin karena dia lebih panik daripada ibu. Wah. Gue bukan nggak pecinta binatang ya, tapi pada saat itu tuh bukan ya kudanya stres biarkan dia mencari jalannya sendiri untuk menenangkan diri. Dianya boleh nggak kita selamatkan dulu? Kudanya pasti ngamuk-ngamuk. Dia tenangin. Hidungnya lagi ngos-ngosan gitu, lagi hidungnya sampai kembang kempis gitu kan, abis dianya yang Gue panik banget. ya kan gue pengen jadi pahlawan di sekitaran tuh banyak pahlawan cowok-cowok untuk pengen menyelamatkan, tapi takut sama kudanya. Lepasin bu, lepasin. Gue takut ditendang aja. Berarti itu makin membuktikan luar biasanya seorang Dian Sastro. Wah, gila. Ya kan? Itu kejadian, bukan kejadian unik Masih ya. selamat, bersyukur. Oh, deg-degan, semua orang tadi udah ketawa-ketawa. Iya, nggak apa-apa. Semua muka pucat. Apa yang tadi? Ini produser kita. Kudanya apa kabar sekarang? Produser Bapak? kita. Kalau nggak, waduh. Kudanya apa kabar kudanya sekarang Bapak? Kudanya baik-baik aja. Ya. sudah Boleh tenang. biarin dulu nggak kudanya? Melewati dulu. Kudanya melewati terapi, dia sekarang Ya. sudah bisa menenangkan diri. Karena memang tempat istirahat untuk kuda. Iya. Karena syuting ini nggak tahu, Ali beli sepatu sandal, kita beli semua. Samaan. Kita kembaran sepatu sendal. Dia beli proyektor, gue juga beli di rumah. Sulit lah. Lagi bondingnya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran Jas dan Grill Maker. Buat yang belum sempat bertanya di kesempatan ini, nanti akan ada kesempatan untuk doorstop dan mungkin mewakili seluruh tim dari film Esok Tanpa Ibu kita minta. Bergabung pada hari ini, semoga suka filmnya dan semoga teman-teman berkenan untuk menyebarkan lebih luas lagi berita baik tentang film ini, karena film ini kita buat benar-benar sepenuh hati, diawali dari niat yang baik dengan harapan semoga film ini juga bisa menginspirasi keluarga-keluarga Indonesia untuk bisa jauh lebih baik lagi hubungan bonding antara anggota keluarganya. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan foto bersama. Yang di depan boleh tetap duduk namun merapat, yang di belakang boleh berdiri. Iya, kita merapat ya? Merapat, yes. Tetap duduk tapi merapat yang di depan. Oke. Iya. Yang perempuan boleh. Jas dan Filmmaker kami persilakan menunggu di tempat yang sudah disiapkan. Dan sekali lagi film Esok Tanpa Ibu diproduksi oleh Best Entertainment, Beacon Films, Refinery Media dan didukung oleh Singapore. Untuk menuju ke area doorstop. Sekali lagi. Tenang, tenang udara, nyaman, nyaman dirasakan. Setiap jalan ini senang ku lewati. Setiap hidup ini tenang ku jalani. Karena alam adalah temanku, ia beri semua untukku. Panas, panas mulai terasa. Sahabatku mulai marah. Ku susah untuk temukan senyumnya. Tak ada hijaunya lagi. Kita lupa untuk menyayanginya. Kita hanya ingat menikmatinya. Kita lupa untuk memeliharanya. Dan kita lupa ia sahabat kita. Lupa untuk
sahabat kita. Hanya mengambil, lupa untuk memberi. Hanya mengambil, lupa untuk memberi. Hanya menikmati, lupa menjaga.